hero-hero kayak Fredrin ini perlu banget untuk di-ban. Atau bahkan Martis juga oke untuk kontes secara objektif. Tapi masih ada Akai sih kalau Fredrin ini di-ban. Masih ada Akai, Fredrinnya masih ada, dan bahkan Ben pun masih cukup oke gitu untuk bisa melakukan ada kontes, Deadly Catch, Retribution. Dan mungkin ada kejutan lagi sih yang aku nantikan dari teman-teman Rebellion Zion. Dan satu band terakhir, apakah akan berfokus ke arah kaderanya? Karena kalau misal pun dari Beatrix-nya dipakai, matchup lane Harith tuh enak banget sih. Untuk nge-poke dari jauh, ya kan. Ini dengan deretan hero yang udah kayak begini, fighter untuk Rebellion masih bisa nggak, Prof? Fighter. Untuk jungler. Bahkan aku mikirnya ini bisa aja loh. Swallow yang bawain Arlotnya. Oke. Terlalu banyak ini kayak, apa ya, kayak flexible pick yang dibawakan sama Rebellion Zion. Ini kayak bikin Geekfarm juga harusnya bingung terhadap power pick nantinya untuk Kadera. Karena kalau misalkan Arlotnya ditaruh di mid lane, kemungkinan besar berarti ini gold lane-nya bakal di-engage banget. Ya, atau mungkin Rotasinya pasti bakal ke sana semuanya arahnya. iya, dan kalau misalkan untuk bicara rotasi, masih ada Baxia juga loh. Iya. Baxia Angela. Baxia Wow. Angela, Fredrin Angela. Wah, itu ngeri sih, tapi nampaknya masih coba untuk berdiskusi dulu dari teman-teman Rebellion Zion akan menunjukkan apa nih. Karena kalaupun ada Baxia di area jungle, dia punya anti regen alami gitu dalam dirinya dan itu bisa membuat sulit untuk Uranusnya. Dan bahkan dia nggak mudah untuk di surprise pick off dari Kadita. Dan sering banget kita ngeliat ya kalau misalkan ada Uranus, Baxia pasti bakal jadi langganan pick. Karena udah punya dominance as gratis. Dan secara nggak langsung berarti jatuhnya Rebellion Zion akan benar-benar bermain dengan rotasi. Ini gimana caranya untuk nge-stop? Harus ada hero yang benar-benar lock pasti. Entah untuk Harith atau bahkan Pakitonya. Terlalu banyak efek dash. Popheus masalahnya kalau di-pick terlalu banyak hero-hero badan. Tapi hero clear-nya dikit banget jadinya. Ya, dan ini masih jadi pertanyaan ya. Pakitonya pun masih fleksibel. Semuanya, empatnya bahkan masih fleksibel. Iya. Dari Harithnya pun bisa ke arah Bisa di jungle. jungle. Nah ini yang membuat akhirnya dari Geekfam agak sedikit harus menerka-nerka nih. Akan kemana? Karena pasti akan menentukan dan ternyata Beatrix, begitupun Beatrix, Minotaur. Minotaur Wah. yang diamankan. Ini kalau tiba-tiba ada pick Digi ya, jatuhnya bakal bahaya banget buat teman-teman dari Geekfarm. Karena Angela Digi nanti bakal ngeganggu banget dari segi komposisi hero area of effect-nya. Namun, Leomord Angela bakal muncul di game kali ini. Convert dari critical chance akan berubah menjadi physical attack. Dan Leomord dengan Barbielnya ini bakal berbahaya banget dalam kontes di Turtle nanti. 3 fighter, tapi perlu diingat dari Geekfam mereka punya Minotaur dengan area yang cukup besar. Di saat teamfight yang memang nanti dipaksakan, ini akan bisa memudahkan lagi untuk Geekfam bisa melakukan adanya sisi balasan. Tapi kita akan melihat game seperti apa karena Leomord yang menjadi satu sosok baru lagi dari Rebellion Zion. Yap, itu dia. Satu sosok hero baru lagi ditongolin. Akan semakin kreatif lagi, akan semakin membuat kita pusing lagi. Dan ini dia dari deretan spell yang dibawa juga 4 flicker. Bahkan Dan di sana Hais Swallow. punya satu buah Purify. Dan Swallow dengan mid lane Arlot yang tadi udah sempat kita mention. Berarti di sini yang harus lebih berhati-hati adalah Kadera. Apalagi Kadera gak bawa Tenacity. Dia bawa Weapon Master. Dan itu akan sangat mengancam sekali ketika landingnya bakal bergerak ke arah gold lane. Oke, jadi Rebel Squad, Geekfarm Unity, MPL Arena, game yang pertama pada suaranya. Dan aku inget banget, Swallow ini tipikal yang pintar banget untuk bisa melakukan trapping. Dengan Julian waktu itu di mid-nya. Ya, apalagi kalau kita melihat ya, apalagi sekarang ada Arlot. Cuma bedanya Julian sama Arlot ini kalau dia bersembunyi di dalam rumput, pasifnya akan tetap menyala. Dan itu yang mungkin akan membuat Geekfarm lebih aware terhadap bagaimana rotasi ganking dan push power dari Rebellion Zion. Wah, dan lihat Karsnya ini udah nyebrang. Karsnya udah coba untuk cari informasi keberadaan dari Nile. Dan bahkan Swallow yang udah mulai bertemu dengan ada 3 pemain dari Geekfam. Waduh, Swallow-nya pede banget. Swallow-nya masih cukup berani untuk bisa menghalau pergerakan beberapa pemain dari Geek itu sendiri. Yap, dan Auditisi sekarang tidak dengan power pick off-nya, lebih ke arah support walaupun Luke pun ini udah mulai mirroring apa yang dilakukan oleh Kars. Mengganggu pergerakan jungle dari lawan. Dan Luke bakal coba untuk diusir mundur karena Puppet of the String udah mulai masuk juga. Oke, ada pergerakan dari Luke yang memang tadi sudah mulai masuk, hanya saja untuk sekarang
Udah mengeluarkan satu flicker yang dia milikin. Yap, itu bakal menjadi informasi yang penting banget ya. Bahwa nggak ada flicker tapi nampaknya di depan. Yap, Swelo. Swelo cukup berani. Swelo harus mundur kembali. Iya, cara poke dari Swallow adalah dia memberikan skill satunya dulu kepada minion. Agar nanti Vengeance Dash-nya itu bisa in and out. Dan yang dia lakukan dengan Tenacity adalah dia akan mengganggu ke lini depan dari Geek Farm agar fokusnya itu ke arah Arlott bukan ke arah Leomord-nya. Apalagi dengan basic command emblem. Jadi dia nggak perlu ragu-ragu lagi untuk melakukan spam terhadap Vengeance. Walaupun basic command emblem ini sempat ada pengurangan dari Hybrid Dragon-nya. Dan bahkan bawa Rapture juga ya. Dia fokus untuk bisa melakukan ada defensif dan juga ofensif dalam waktu yang bersamaan. Yeah. Karena dia adalah mid laner, bukan satu sosok pro liner. Tapi nampaknya Turtle sekarang udah mulai di setup. Mulai saja, tapi ada pergerakan di mana tadi kan ditanya. Udah berhasil untuk bisa membuat sebuah perang, tapi ternyata untuk kali ini Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Nile. Begitu baik, tapi Kars mau pergi ke arah mana? Karsnya sendirian dan masih selamat. Wow, tapi bakal coba untuk ditabrak. Look. Weh, look. Uh-oh. Look kehilangan Boban Stop-nya, look. Oh, menjadi sebuah pertukaran tapi first blood-nya diamankan oleh Rebellion Zion sehingga itu adalah sebuah trade ataupun kompensasi yang harus dibayarkan di saat kontes Retribution dimenangkan oleh Nile. Tapi jatuhnya rugi nggak sih? Karena kebetulan itu adalah solo kill dari Aboy tanpa assist loh. Look jatuhnya ngebadanin tapi nggak dapat apa-apa. Dan hasilnya jadi minim untuk sekarang, satu untuk satunya. Oke, di mana tuh sekarang Baloy sendirian Darren tersebut harus lompat karena yang berbeda. Swallow gagal untuk final slash menuju ke arah Baloy. Ya karena cukup berat ya untuk bisa nge-final slash ke arah Baloyski. Dan memang gak ada follow up damage yang cukup juga. Jadi lebih menahan terlebih dahulu untuk final slash-nya. Tapi kita tahu Kars dengan Pakuitonya. Ini dengan adanya potensi yang cukup begitu mengerikan. Berkali-kali juga kena respect ban. Dan sekarang dimacapkan dengan adanya Uranus. Dan bahkan Nile pun masih coba untuk farming dulu sedikit demi sedikit. Dan sekarang Geek Fam masih coba untuk mengontrol nih dari keunggulan yang mereka miliki. Weh, di tempat yang berbeda. Baloy di-convert menjadi 1 point kill. Kadera sendirian harus berjuang melawan 2 orang sekaligus. Tapi barusan Bennett Race cukup agresif pemain dari Kadera. Yap, walaupun udah ada Bennett Stretch dan masih coba untuk ngasih dealing damage dengan tactical reposition ke arah depan. Tapi Highest Armor pun masih bisa bertahan. Baloyski yang berhasil untuk di pick off untuk kali ini. Dan bahkan Rebellion Zion sekarang Karsnya udah coba untuk nge-cut wave minion di arah bawah. Waduh, Phantom Execution. Tapi Kars masih bisa untuk kabur dari tersebut. Oh, early engage-nya terlalu banyak yang terjadi ya. Kayak tarik ulur, permainan di XP lane, bahkan setup-setup yang mungkin beresiko dari kedua belah tim. Geek Farm yang tadi sempat mendapatkan Turtle, tapi kali ini point kill-nya kalah. Namun di satu sisi lainnya Vincent yang menyeimbangi level dari Nile yang mendapatkan 1 buah Turtle. Ini mungkin akan menjadi jawaban agar nanti tim fight Turtle yang keduanya bakal dilanjutkan kembali. Oke, pertempuran terjadi. Phantom Execution Swallow mau pergi ke mana? Tapi Swallow-nya masih berhasil bertahan. Satu terakhir Aboy. Aboy-nya masih berhasil selamat. Turtle-nya pun kali ini hanya kehilangan 1 ber-HP dan itu pun masih lama untuk ditumbangkan. Ya dan yang menjadi informasi adalah di saat hard guard-nya dari Audi TZ udah kepake. Tadi masuk ke dalam tubuh dari Kars dan tidak ada yang terpick off dari Geek Fam. Mereka memanfaatkan waktu ini agar power contest dari Vincent ini tidak ada dan akhirnya Turtle yang kedua pun bisa diamankan secara free kembali dari Nile-nya. Wah, Vincent yang kita kenal ya dengan permainan objektifnya sekarang harus kesulitan. Minuan burinya connect! Vincent menjadi korban di area tertentu, tapi Swallow berjuang sendirian. Tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Swallow membuat Baloy pun terjebak di dalam outer tarik yang ada di area mid, tapi Swallow masih gagal sejauh ini. Yap, tapi ada 1 gua outer tarik tapi Swallow. Reda Rapati hampir saja membuat Swallow tumbang di area tersebut. Tapi Swallow masih berhasil untuk kabur pula. Nile pergi ke tempat yang berbeda, mengambil itu order, tapi di area tengah, outer turretnya hampir saja bisa ditumbangkan. Dan untuk sekarang, tumbanglah sudah. Pertukarannya outer bottom sama mid lane. Ini menjadi pertukaran yang tidak adil dan melihat dari Geek Fam mereka udah unggul di angka 1300. Dengan objektif yang mereka miliki 2 Turtle yang menjadi jawaban untuk bisa membuat early-nya dipegang sama Geek Fam. Ya lagi dan lagi Turtle benar-benar penting banget di match kali ini. Apalagi dengan 50-50% dari audience prediction kita yang makin membuat seimbangnya permainan kali ini. Dan ditambah dengan Nile yang sekarang akan menuju ke level yang 10. Harusnya Retribution selanjutnya akan lebih menarik untuk kita saksikan. Yap,
Udah tactical reposition ke bagian belakang. Final Slash-nya terlihat. Ada Baloy terjebak tapi Baloy harus mengeluarkan flickernya pula. Yap, dan aku pikir ini Vincent-nya bakal bikin, masih maju. bakal bawa ke arah Quantum. Tapi Ya. Baloyski, Baloy minuman Fury gak kena karena siapa mencoba lihat depannya berbeda. Ada pergerakan dari Abu yang berhasil untuk mendapatkan bola ke arah Audi Tensi. Tapi sekarang kuda parpialnya dipanggil. Suelo kehilangan banyak SP. Vincent masih cukup pede untuk berputar-putar. wah, di area tersebut. look-nya di depan base. Benar-benar coba untuk makan dua lane di sana dan ngasih space lagi untuk teman-teman dari Geek Fam. Tapi Vincent 1v1 bersama Nael. Oke, akankah ada hardcore yang masuk ke dalam tubuhnya? Karena untuk sekarang Luke-nya sendirian mulai terjebak. Flicker dikeluarkan, satu win terakhir. Tidak bisa. Yap, dan itu punishment. Malfunction. Yes, dan itu punishment yang memang harus diterima oleh Luke, bermain terlalu jauh. Dan aku melihat dari penggunaan hard guard-nya ini agak belum tepat waktu gitu. Ya lebih ke wasted ya kan, karena pas banget Turtle muncul, Hardguard digunakan, artinya tim fight kali ini Baloyski lebih unggul. Karena walaupun tanpa adanya flicker, seenggaknya dia bakal lebih menahan pergerakan Vincent tanpa adanya Hardguard. Audi TZ secepat mungkin harus punya fleeting time, agar nantinya tim fight yang akan dijalankan sama Rebellion Zion jauh lebih cepat. Ini tinggal di timing. Gimana caranya untuk menghindari Minion Fury dan juga memaksakan Geek Farm untuk keluar dari setup Turtle adalah jawaban dari Rebellion Zion. Karena kalau tim fight di Turtle, mereka ini bakal lebih diuntungkan banget. Apalagi ketika ada Baloyski di belakang sana. Yap. Oke, Final Slash tapi Rockwave sempat untuk dikeluarkan. Ada dua korban loh dia tersebut. Untungnya masih belum ke pick off, tapi tempatnya berbeda. Middown Fury-nya connect langsung ke arah Dora dan Vincent kali ini menjadi korban. Tapi Swallow mau pergi ke arah mana karena di virusnya udah mulai berasa. Ada Vexel yang ditimbulkan tapi Swallow harus mengeluarkan lagi karena satu flicker yang dia pilihin. Yap, dan tidak ada kontes yang terjadi terlalu banyak juga. Bahkan Geek Fam dapetin perfect turtle-nya. Ini bisa mereka manfaatkan. Dan di saat Rebellion Zion dipaksa untuk main team fight rapat dengan close range combat-nya, itu adalah kesempatan untuk Baloyski bisa targeting dengan banyak. Oke, Zaman Force langsung aja pergi dari area tersebut. Masih selamat Swallow. Final Slash kena karena beberapa player, tapi Swallow pun kehilangan begitu banyak HP di dalam tubuhnya. Kayaknya Vengeance udah nggak ready tadi, dan kalau misalkan ngelanjutin tim fight, Swallow bakal kemakan sama Kadera yang udah pegang biru. Sementara ini kalau kita lihat secara DPS dan damage yang cukup dari Geek Farm, mereka bisa nge-punish siapapun yang maksain team fight di area-area sempit. Dan bahkan kalau kita lihat dari Vincent, Vincent butuh effort lebih untuk mendapatkan power spike dari Leomord-nya. Karena berbeda dengan game-game sebelumnya. Kalau kita melihat dari Vincent, dengan Lord yang dia dapatkan, Turtle yang didapatkan, itu dikarenakan hero tank jungle. Tapi buat sekarang dia bawa fighter yang berdamage. Dan Leomord terakhir digunakan pada MPL Indonesia season yang 8. Digunakan oleh Adam dari Geek Farm, dan kebetulan sekarang Rebellion Zion termasuk dari Vincent-nya melawan Geek Farm. Dan Audi TZ harus lebih berhati-hati karena bisa aja jadi one shot trainer apati. Itu ada shock terapi tuh barusan, Mbak. Ya. Saya udah di belakang loh mas gitu. Kok tetap kena. Saya di belakang loh ini. Kok nyasar ke saya gitu loh pelurunya. Yap, dan balik lagi dari Rebellion Zion ini agak sedikit terdistraksi ya pastinya dengan adanya Luke yang selalu coba untuk jalani lane jauhnya. Walaupun memang kita lihat dari KDA-nya 0-2-0, tapi punishment dia itu berhasil untuk ngasih space yang sangat-sangat lebar. Oke, Baloy cari informasi di depan. Final Slash berhasil langsung masuk ke dalam outer tower ataupun inner tower yang ada di bagian atas. Baloy masih sempat untuk kabur, tapi Nael berjuang sendirian di area dari yang cukup sempit. Kadera mundur kembali tapi sing. Itulah yang dilakukan oleh Nael barusan. Ya permasalahannya motivation roar juga ini tipis banget gak kelihatan. Tapi itu ngebuat dari durability dari Geek Fam ini susah banget pasti untuk ditembusin. Ada heal lagi. Favor juga. Favor juga pastinya. Ya sama-sama sih, Audi TZ juga menggunakan Angela, jadi heal up-nya bakal benar-benar ada dari kedua belah pihak. Cuma buat sekarang kalau kita lihat dari Geek Farm, mereka lebih ready untuk melakukan setup. 3.000 gold keuntungannya, bakal jadi 5.000 kalau Lordnya dapat, dan Rebellion Zion maksain untuk team fight di kontes Lord kali ini. Apalagi dengan Vincent yang levelnya lagi kalah keadaannya. Yap, ini Kadera benar-benar menjadi incaran ya. Coba lihat Swallow mencari celah yo. Mencari celah agar Final Slash tak connect, tapi barusan Final Slash dan juga satu flicker membuat sebuah perbedaan yang ada tidak. Tadi pada berbeda Kadera yang berhasil kabur pula, tapi Vincent yang pergi ke arah mana. Vincent dengan adanya yang jelas di dalam tubuhnya malah menjadi korban selanjutnya, dan Audi pergi ke arah pada double kill berhasil didapatkan oleh Luke. Yap, dan Luke udah punya satu buah dominance ice. Efek healnya nanti gak bakal sebesar itu lagi.
Dan apalagi dengan adanya hero-hero teamfight. Baloyski sebagai pencipta momentum kali ini Rebellion Zion. Base turretnya terexpose. Oke, ada Cars yang masih berusaha sendirian aja guna untuk hilang-hilangkan beberapa player dimiliki oleh Geek Fam itu sendiri. Tapi Luke jadi satu palang pintu utama di area depan. Terlalu sulit juga sih untuk nembangin Luke ketika memang tidak ada efek life drain. Dan untuk sekarang ditambah dengan motivation roar dari healnya Minotaur. Jadi udah pasti Luke punya regen yang deres banget. Dan lihat di belakang. Wow, tapi Aizabor! Aizabor pun langsung hilang. Ada kuda berbela sudah dipanggil pula, tapi Cars berjuang mencoba untuk mengusir. Tapi coba lihat, sampai di depan Daelnya, Final selesai dikeluarkan, tapi dia di bagian belakang memberikan DP begitu mematikan di mana untuk sekarang. Mereka semua berfokus dan bisa menumpangkan langsung ke arah satu bed utama. Mindoan Purinya disuangkan pulang, Cars sedikit lagi yang tersisa dan terbuka begitu bebasnya. Coba lihat, KD Raja langsung saja mengeluarkan seluruh tembakan dari virus yang dia miliki. Dan game pertama jadi pilih dari Geek. Karena dipaksa teamfight banget. Dan itu jawaban sih dari adanya Minotaur. Dan gak cuma itu sih. Lihat bagaimana team fight yang dikendalikan sama Aboy. Karena memang kalau kita lihat dari gamenya, ini fighternya terlalu banyak. Terlalu banyak hero melee yang ternyata malah dimanfaatkan oleh Aboy untuk Breath of the Ocean yang kena 2 atau 3 pemain dari Rebellion Zion. Arlott mid lane masih belum begitu efektif sepertinya dari kubu Rebellion Zion. Yap, dan kontes objektif sih yang terjadi. Nael masuk dengan Lancelot sebagai satu hero powernya. Retribution yang on point menjadi satu sosok juga penentu kemenangan dari Geek Fam itu sendiri. Satu title yang pertama berhasil untuk bisa didapatkan dan itu menjadi satu buah